Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di podcast Gingulat, Giat Ngulik Data Statistik seri keempat. Eh, Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru dengan 3 orang hebat. Yang pertama adalah Pak Seraman. Pak Seraman ini adalah Ketua Tim Fungsi Produksi BPS Kabupaten Belitung. Yang kedua ini Bang Peter. Bang Peter ini adalah profesional muda di bidang pertanian. Beliau ini sehari-harinya itu bertemu dengan petani, ngobrol dengan petani, eh, ya segala hal yang berhubungan dengan pertanian lah. Bang Peter ini setiap hari itu pekerjaannya seperti itu. Dan yang ketiga adalah Bang Kahit. Bang Kahit ini adalah seorang petani muda yang banyak mendapatkan penghargaan. Terakhir itu sebagai petani milenial muda terbaik kayak gitu. Ya, topik yang kita akan bahas kali ini itu sangat menarik ya. Itu berhubungan dengan bahan pangan, khususnya kali ini yang kita angkat adalah ubi jalar, ubi kayu, yang mana Indonesia itu sebenarnya potensinya sangat besar. Tapi semenjak tahun 2011, Indonesia itu impor ubi kayu atau singkong itu dari daerah tetangga ya. Itu ya kita bisa lihat itu dari tahun ke tahun berdasarkan data dari BPS pusat itu mengalami peningkatan. Kayak gitu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas topik kali ini. Eh, Pak Seraman, mungkin pertama dengan Pak Seraman nih. Eh, Seperti yang saya sampaikan tadi, ubi kayu Indonesia ini secara nasional kita impor ya dari Vietnam, dari Thailand kayak gitu. Dari tahun 2011 sampai terakhir saya baca berita itu tahun ini juga masih akan impor tapi dibatasi kayak gitu. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih? Kayak gitu. Ya, memang terima kasih. Memang situasi ini memang masih tetap berlanjut, di mana memang yang diimpor itu sebenarnya dia bukan seperti bayangan kita, bukan singkongnya utuh itu, bukan. Jadi yang diimpor itu berupa tepung yang untuk apa ya bahasanya kalau di Belitung itu tepung menggalu lah, tepung rap. Jadi tepung ini juga berfungsi untuk bahan industri ya apa namanya salah satu bahan industri pangan bisa di lupa Gus. Jadi yang diimpor itu berupa tepung ya, Berupa tepung dan penggunaannya juga untuk sebagai bahan baku industri ya, gitu masuk ya. industri yang ya kebutuhan industri kita ini sebenarnya untuk tepung itu besar. Tapi ya memang dan jadi jenis singkong juga itu yang dibuat itu juga berbeda. Dia dengan yang singkong yang biasa kita lihat di apa namanya kita sehari-hari di Belitung, maksudnya berita yang konsep Belitung ini, yaitu jenis singkong yang apa namanya jenis ubi racun yang biasanya untuk tepung ini yang paling potensialnya itu yang itu dia. Oh, jadi yang diimpor itu bukan ya untuk dikonsumsi ya? Iya, lebih ke yang ubi yang beracun itu ya? Ubi racun itu sebenarnya dia melalui pengolahan dia memang jadi tepung siap untuk konsumsi memang. Iya. Dia bisa dikonsumsi, cuma kalau dikonsumsi langsung dia enggak bisa. Karena kadar racunnya itu bisa apa namanya? Iya, harus diolah ya. Diolah. Gitu ya. Harus ada proses pengolahan sampai nanti akhirnya bisa dipakai untuk keperluan produksi atau apa kayak gitu ya, Seraman ya. Iya, jadi kan dibandingkan dengan tanaman palawija yang lain, singkong ini
atau menggali di Kabupaten Belitung itu lumayan besar gitu kan dibandingkan tanaman palawija yang lain jumlah produksinya kayak gitu. Iya. Nah, itu kan artinya potensinya sangat besar ya, Pak Seraban. Eh, terus kan eh, produk turunannya itu bisa banyak kan sebenarnya, bisa itu tepung moka, bisa itu tepung tapioka, bahkan bisa itu untuk bahan bakar bioetanol ya kayak gitu ya. Bioetanol, ya. Nah terus dari BPS melihat dari data yang itu seperti apa gitu, Pak? Ya, jadi untuk produksi singkong ini memang di golongan tanaman palawija di Belitung ini memang dia tergolong yang tertinggi. Itu luas tanam saja di periode 2023 itu mencapai 155 hektar. Hmm, Kemudian di tahun 2024 ini juga mengalami penurunan sih, tapi tidak terlalu signifikan, itu sekitar berapa persen itu menjadi 113 hektar. Di mana luas panen juga di 2023 itu sebesar 154,4 hektar. Kemudian di tahun 2024 itu luas panen 136,80 hektar. Dan kalau produksi ini memang agak tinggi, itu kurang lebih 1.886 hektar, 1.886,9 ton totalnya di tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 itu agak mengalami penurunan sesuai dengan luas lahannya juga yang mengalami penurunan. Itu produksinya 1.855 ton seluruhnya. Jadi kalau untuk produktivitas itu tahun 2023 itu rata-rata per hektarnya itu tanaman singkong ini menghasilkan ubi kayu basah itu 122,16 ton per hektar. Namun kalau secara rata-rata di tahun 2024 itu mengalami kenaikan dengan pola tanam yang bagus. Itu pada tahun 2024 itu rata-rata produksi per hektarnya meningkat jadi 135,37 ton per hektar. Sedangkan untuk rata-rata di tingkat nasional itu kita memang masih agak jauh tertinggal. Ini mungkin karena tingkat kesuburan tanah kita ini kan kebanyakan ya tanah berpasir, mungkin ya juga berpengaruh dengan produksi secara nasional, rata-rata secara nasional. Kalau secara nasional itu produktivitas per hektar itu mencapai 260 ton, 260,23 kuintal per hektar. Iya, jadi sebenarnya kalau dibandingkan jumlah penduduk ini lumayan besar ya. Ya, sebenarnya sih memang singkong ini dikatakan besar juga untuk khusus di Belitung. Juga gimana ya, produksi kita ini, pangsa pasar kita ini gimana ya, tertutup gitu, bukan tertutup, terbatas. Jadi untuk singkong yang sebegini besar ini tidak bisa dipanen sekaligus. Itu yang buat kendala. Jadi itu yang biasanya usaha-usaha dari kawan-kawan di pertanian itu biasanya dia ya panennya tidak serentak. Jadi diatur berapa kebutuhan pasar, itulah yang dipanen. Jadi setiap hari dia panen dia. Jadi tidak bisa kalau kita serentak itu di pasar itu tidak bisa menampung, tidak bisa tertampung, terserap gitu ya? Tidak terserap karena mungkin tingkat kebutuhannya agak terbatas. Cuma memang di bulan-bulan tertentu itu ada agak banyaknya dia, kalau sistem kunjungan wisatawan kita ini bagus biasanya untuk industri. Untuk industri yang banyak menampung untuk keripik singkong itu yang ininya. Oke. Bang Peter,
Nah, Bang Peter ini kan sehari-hari dari Senin sampai Jumat ketemu petani ya. Petaninya ada di sebelah. Itu pasti sedikit banyak ada gambaran lah mungkin ya, gimana kondisi atau perkembangan pertanian eh, singkong atau menggalo di Kabupaten Belitung lah terutama ya. Itu kalau Bang Peter lihat itu seperti apa sih sebenarnya pertanian singkong di Belitung? Beberapa dari petani sebenarnya sudah lah banyak yang nanam singkong itu. Ya, cuman di sini mereka itu juga melihat peluang pasar. Ya, peluang pasar. Kita di tahun 2015 kalau nggak salah Pak ya, itu kan kita sudah berdiri pabrik apa namanya bioetanol, Yang waktu di itu. kamar itu yang bukan? ada di Pegantungan kalau nggak Gantungan salah ya. untuk mendukung ini PLN. Mendukung PLN dulunya. Iya, iya. Ya, makanya kemarin waktu tahun-tahun itu sampai ke sini ya juga disupport dengan beberapa kegiatan ya seperti bibit dari singkong itu yang memang singkongnya memang bukan singkong untuk kita konsumsi yang secara langsung gitu. Iya, Kan iya. kalau kita nanam petani-petani kita yang ada di Belitung ini kan nanam itu ya singkong atau menggale lah bahasa orang Belitongnya itu menggale itu memang khusus gitu yang untuk dikonsumsi. Tapi kalau yang di bioetanol ini kan memang punya varietas sendiri gitu. Ya makanya itu animo dan minat dari petani-petani di Belitung itu sebenarnya ada arah ke situ. Cuman pas begitu posisi sudah menjelang panen, kita kebentur di harga lagi waktu itu. Makanya kenapa yang bioetanol juga itu terhambat perjalanannya, terus juga akhirnya kekurangan minat dari petani itu ya rata-rata tetap dari harga gitu. Karena asumsi kita petani ya semualah kalau pasarnya jelas ada harganya oke, itu siapapun pasti mau tanam. Nah jadi tetap yang harus kita bangun itu bukan pasar tapi harga nih. Kalau harganya sudah meyakinkan, insya Allah pasar itu pasti mengikuti. Dan kebutuhan produk akan suatu produk turunan itu pasti akan disupport dari petani. Cuman itu. Terus juga yang kemarin itu juga kemarin dapat informasi juga yang waktu di Beltim ya kalau nggak salah. Itu ternyata ada pabrik yang sudah ekspor langsung ke Cina. Oh, ekspor langsung ke Cina. Ekspor langsung ke Cina. Itu produknya? Itu produknya untuk tepung tapioka. Oh. Ya, kemarin juga ketemu juga dengan petani singkong itu yang ada di Kecamatan Membalong. Mereka sudah nanam sekian hektar sampai ada yang 5, ada yang 10 hektar dan ya hektaran sudah. Luas sekali. Ya, dengan memang bibitnya memang bibit unggul gitu. Bibit unggul yang produktivitas panennya itu ya 40 sampai 60 hektar. 60 ton per hektar. Iya, 40 sampai 60 ton per hektar. Yang bibit yang dipakai. Tapi produksinya ya paling enggak kalau kemarin kita taksasi itu sekitar 30-an lah. 30 ton per hektar. Karena di sini kan mungkin ada cara budidaya, teknis penanaman dan cara panen itu kan mungkin ada pengaruh gitu. Kenapa hasilnya itu berkurang gitu. Nah, cuman pas setelah panen juga kembali lagi terbentur lagi ke harga. Iya, ke harga lagi.
yang ada di Beltim. Iya, oh. Karena posisinya kemarin itu ya kita sempat diskusi gitu dengan petaninya ya memang kita lihat-lihat, wah Pak nggak masuk Pak. Nggak Ya masuk. kemarin itu terakhir dijual itu kemarin posisi di bulan Oktober kalau nggak salah. Oktober di 2023. Ya, 2023 itu di posisi di bulan Oktober itu 1.200. Per kilo. 1.200 per kilo itu nyerah petaninya. Iya, iya, iya. Kebayang. Apalagi Ya. dengan kondisi di Belitung lumayan agak mahal dibandingkan di luar gitu ya. Lumayan di luar. 1.200 per kilo itu sangat jauh di bawah lah gitu ya. Ya. Sebenarnya kalau misalnya kita hitung-hitungan juga kalau mungkin kemarin HPP harga pokok produksi dari petani, terus habis itu tata kelola budidaya, nah, juga mungkin ada kesepakatan kontrak kerja, mungkin itu lebih nilainya lebih bagus lagi gitu. Dan petani ini bisa terjamin lah untuk buang kemana produknya, terus ada kepastian harga gitu. Nah, cuman itu mungkin ada beberapa kekurangan juga ya, mungkin juga ya dari sektor mana yang kita yang belum tahu miss-nya itu di mana gitu. Ya mungkin juga beberapa kita juga masih tetap perlu data kan untuk masalah ini. Seluruh sektor juga perlu dilibatkan gitu. Karena posisinya di sini bukan saja pertanian akhirnya ya mungkin dinas-dinas lain maupun dengan ya terutama di statistik mungkin justru dengan ada statistik ya bisa melihat dengan adanya data itu kan bisa melihat nanti oh ternyata ada potensi gitu. Nah itu kan satu sisi ya, satu produk, itu baru satu produk turunan ya, yaitu tapioka kemarin yang bioetanol juga gitu. Jadi ada dua sebenarnya di Belitung itu, cuman ya itu tadi kembali kita ke harga. Kalau contoh kasus sekarang nih, sekarang itu kita sudah ada MOU dengan pihak ketiga, sudah bermitra dengan pihak PT Pak, itu yang PT Chan itu. Cikur Agro Nusantara itu mereka berani ternyata harga jual lada itu tinggi. Tapi setelah mereka turun ke lapangan, kita petani kita yang sekarang komoditinya nggak banyak sebanyak dulu gitu. Dan produksinya menurun. Kenapa mereka petani itu tidak mau menanam atau bukan tidak tapi kurang semangat untuk menanam kembali ke lada lagi. Tapi itu karena posisinya harga. Karena sempat di harga 60 mungkin di statistik ada kan harga 60 70 yang bahkan sampai ada 40.000 ya Pak ya. Yang lama itu bertahan. Itu lama bertahan gitu. Itu yang buat petani ngedon jadinya tuh. Memang jadi harganya fluktuatif turun naik gitu ya. Iya, terus juga pas setelah pada bulan Oktober November kemarin harga lada tinggi naik lagi sampai 100 dengan sekarang mungkin posisi 130-an. Iya. Dan mereka muncul minat karena harga tadi ya bagi mereka ini udah bisa mencukupi kebutuhan hidup. Iya. Berarti kebayang pas waktu itu kan kita pernah ngobrol ya, Bang Bitar ya. Usaha apa sih yang bagus ya, potensial ya, Bang ya? Iya. Jawabnya waktu itu fokus, konsisten ya, Bang ya. Jadi berkaca dari lada tadi, kalaulah misalnya petani tadi dia fokus dan konsisten di lada, walaupun harganya waktu itu bahkan sampai 40, sekarang bisa sampai 100 lebih gitu kan. Kalau fokus ya artinya sekarang mereka lumayan bisa menikmati ya kayak gitu ya Bang Bitar ya. Memang kalau kita lihat dari segi
eh, komoditas itu sebenarnya kalau dibilang apa sih yang terbaik untuk di Belitung ini? Iya. Ya kalau dibilang terbaik semuanya terbaik sebenarnya. Iya, Ya iya. gitu. Tapi itu kembali ke iklim di Belitung. Karena nggak semua yang komoditi itu bisa tumbuh baik di Belitung dan bahkan berproduksi baik di Belitung gitu. Iya. Jadi itu kembali ke situ. Nah, itu juga untuk yang kayak tadi memang tadi disampaikan kita pernah ngomong ya waktu Iya. itu kita pernah ngobrol masalah komoditi apa sih yang kira-kira terbaik di Belitung gitu. Kalau aku bilang sih menurut pendapat aku ya ini kenapa aku cuma bisa mengatakan yang penting fokus dengan konsisten. Konsisten, berkelanjutan. Iya, dan berkelanjutan. Ditambahkan sekarang berkelanjutan dari Pak Rahman. Karena dengan adanya fokus, kita insya Allah yang tadinya harga murah, kita kan berpikirnya kita langsung jual loh. Iya, iya, iya. Tapi nggak pernah berpikir petani kita itu mengolah. Tapi langsung menjual, tidak mengolah. Kalau diolah, insya Allah nilai jual dari produk itu pasti akan Naik. Iya. mungkin bisa disampaikan sukses story dari petani lah dari Pak Khalid nanti itu cara meningkatkan nilai tambah dari produk. Karena posisinya kalau kita cuma jual produk itu mentah, istilah bahan baku yang belum jadi lah, gitu. Bahan baku mentah itu ya udah kita terima harga pasarnya berapa. Tapi kalau udah diolah, udah dikemas, itu mungkin bisa lebih. Mungkin itu aja. Nah, Bang Kahit sebagai petani ini, kalau di sekitaran daerah Bang Kahit itu pasti ada ya yang nanam menggalu ya. Banyak. Nah itu biasanya mereka setelah panen itu langsung dijual kah atau ada diolah kah untuk bikin kue atau apa kayak gitu? Kalau sejauh ini ya mereka ada yang dijual, ada yang bikin. Cuman kayak untuk presentasi yang banyak itu agak kesulitan mereka. Ya, intinya mereka mengelola gitu hanya untuk kebutuhan mereka atau di sekitaran saja. Mereka menjual pun kayak gitu jual. Paling dijual Bang Kampung itulah enggak. Jadi kalau untuk perkembangan untuk satu orang itu punya 1 hektar atau mereka punya 1 orang 1,5 hektar, itu agak sulit kayak menggali itu bisa untuk di Pemasaran. pemasaran. Karena mungkin apa ya? Kalau olah banyak loh, Membentuk bisa lah. dipungkiri kita menghadapi masalah. Karena permintaan kita ini terbatas. Permintaannya dengan gali ini terbatas pasarannya. Kalau untuk kebutuhan lokal, khusus di Belitung sendiri, mungkin kita bisa data gitu berapa sih kebutuhan masyarakat Belitung gitu kan, untuk menggali per tahun gitu. Kalau diolah itu biasa diolah jadi apa misalnya kok yang di sana? Paling-paling ya buat untuk dibikin kue-kue lokal aja. Misalnya kayak Gali tepung Iya, orang menggalu rata-rata. kelimping, tepungnya. ya yang berkaitan dengan jajak dan keripik lah. keripik ya, keripik menggalu, pempek bahkan Iya, dari bisa. menggalu ya. Iya. Itu lumayan enak kan ya. Campurannya bisa itu. Iya, kalau Pak Seramani kan di tim fungsi produksi, tidak hanya di bidang pertanian, tapi juga ada industrinya juga masuk ya Pak ya. Nah kalau industri singkongnya, kayak misalnya Bang Peter tadi bilang di Belvin itu ada pengolahan tepung tapioka ya. Iya, tapioka. Nah, kalau Udah di Belitung sendiri, kira-kira Pak? Sampai saat ini untuk Belitung ini memang untuk hasil turunan dari ubi kayu ini itu hanya untuk usaha-usaha rumah tangga. Jadi di Belitung ini memang khusus di Kabupaten Belitungnya ini kita memang belum ada
perusahaan yang fokus mengelola ini. Dan memang jenis-jenis itunya juga jenis singkong yang ditanam di sini juga kan memang jenis yang bisa langsung disantap. Iya, dimakan. Disantap. Tidak seperti yang tadi kan yang kita bicara yang singkong beracun tadi yang harus mengolah. Jadi di sini ini kalau memang kebutuhan yang terbesar itu di bulan puasa ini, nah itu sebenarnya pas panen raya di singkong itu di sini Pak, kebutuhannya terbanyak tuh di bulan puasa ini nanti. Berarti bulan-bulan ini itu Ya, kebutuhan itu singkong persiapan lumayan, ya? terutama pada petani yang memang di seputaran Tanjung Pandan ini, itu mereka persiapan untuk buat tapai. Dan ini tapai ini kan di suasana Lebaran ini banyak produk-produk yang menggunakan itu kan. Itu kalau yang ini kayaknya yang ininya yang panen terbesar itu di sekarang. Kemudian juga biasanya ya karena ini juga Lebaran kan kita ini keripik itu masih banyak juga pengolahan keripik yang istilah bermacam di Bulutumbang itu kulihat ada dia suatu usaha yang lumayan besar, itu satu hari aja bisa puluhan kilo dia makai. Jadi di keripik Belitung lama, keripik yang lama, jenis lama dulu, bukan keripik yang langsung yang terbaru nih, keripik yang benar-benar tradisional Belitung gitu. Jadi menggali itu direbus, diiris-iris, kemudian dijemur, kemudian habis dijemur itu baru digoreng, kemudian disire dikasih gula, dikasih perasa lah, aneka perasa itu di Bulutumbang lihat itu udah dikemas cukup mahal itu loh. Satu itu aja sekitar muatan 1 on kayaknya, itu 10.000 satu bungkusnya. Dan kalau karya kreatif memang lumayan besar sih sebenarnya. Itu produksinya. Itulah tadi makanya kalau kita jual mentah, nilainya udah bisa kita ngikut lah. Tapi kalau kita jual sudah diolah, ya insya Allah nilainya ada nambah. Jadi secara garis besar singkong atau menggale di Belitung ini keluarnya baru sebatas untuk kebutuhan konsumsi. Kalaupun industri itu skalanya rumah tangga. Iya, rumah tangga. Tersebar lah. Kendalanya tadi kalau versi Bang Peter itu di harga ya. Harga. Kalau misalnya kita ngaca ke harga yang buat di tapioka ya Bang ya. Itu 1.200 ya Bang ya. Ya kemarin. Itu udah agak mendingan tinggi. Itu udah agak tinggi itu. Di tahun kami pernah pengalaman di lapangan. Ini ketika tahun 2022 itu ada petani di daerah Sijuk di Teran Sijuk itu di Teran Bali. Teran Bali itu jadi mereka dulunya punya kesepakatan dengan itu pengelola tepung tapioka. Yang di Beltim tadi berarti ya, yang di Beltim. Dia nanam jenis singkong gajah nama kata dia. Besar panjang itu. Besar panjang itu. Itu satu pohon aja bisa 40-an kilo itu. Ya. Segini asli segini itunya. Besarnya segini. Itu ada kawan-kawan yang mungkin masih ada lah publikasi kawan-kawan yang habis ini ya. Habis ubinan hari. Tapi masalah kendalanya itu tadi harga begitu mau ke perusahaan itu cuma 700 Pak Peter. Nah, itu malah langsung jauh jatuhnya kan itu. Jadi saking mereka kecewa, itu tidak dipanen-panen lah. Kalau dipanen pun hanya untuk makan peliharaan mereka. Kebetulan sana itu banyak Hindu yang mereka banyak melihara babi. Salah satu makanan jadinya untuk ke situ. Sebenarnya mubazir itu peluangnya cukup besar waktu itu sebenarnya. Dan itu mungkin ratusan hektar mereka nanam. Mereka tuh dikasih bibit. Tapi begitu hasil akhirnya mereka tidak sesuai dengan harapan. Nah itulah kendala yang diterima petani. Itu padahal 200 hektar dikasih bibit gitu ya.
dirawat itu kan nggak sebentar ya. Ya, Iya, memang mereka prosesnya. itu untuk pengolahan lahannya mereka di sela-sela sawit, jadi tidak begitu Oh, terfokus oke, di pembukaan lahan, pemupukan. Hmm. Jadi di sela sawit dia itunya, ya, tumpang sari dengan sawit lah Oh, istilahnya. jadi memang tidak mengkhususkan Tidak untuk mengkhususkan. tanaman singkong atau Ya, menggala karena itu singkong ya. ini kan jenisnya rakus lah. Iya. Kalau kok dia ditanam Tuh. hidup, Hmm. ya insya Allah ada hasil lah. Paling yang jenis-jenis tadi kan itu memang dia bandel lah istilahnya dari segitunya. Iya. Kalau sepengetahuan Bang Peter di Belitung ini, di Pulau Belitung ini ada berapa jenis sih singkong tuh? Ya kalau di sini, kalau untuk Yang beracun kan nama ya? ilmiahnya mungkin kurang begitu Heeh. tahu lah ya. Gitu. Iya. Yang pasti tetap Manihot utilissima. Itu Nanti ada itu, ada tayangan Iya, gambarnya nanti. nanti itu ada Manihot. Kalau untuk ini biasanya kalau di Belitung itu ya kita tetaplah menggalak, karet, menggala ruti itu yang makan kan, habis itu ada ketan, terus menggala ular kalau di sini. Itu ya tadi yang kayak menggala gajah itu tadi, singkong gajah tadi, itu yang menggede. Kalau menggala ular tuh panjang ya. panjang. Nah, cuman dia enggak langsing ya, tapi panjang. Biasanya kayak gitu. Masih banyak sih kalau tuh di Belitung. Kalau yang unggulan di sini, kulihat di sekitar sekitar Tanjung Pandan ini, terutama di Tanjung Pandan ini memang dia yang untuk konsumsi itu menggali ketan. Ketan. Menggali ketan. Jadi menggali ketan itu memang sebenarnya dari segi ekonomis memang lumayan harganya. Kalau menggali ketan, khusus menggali ketan ini, menggali ketan itu aja harga di tingkat petani itu paling murah 3.000. Itu Iya. pun sangat jarang. Kadang-kadang bisa mencapai 7.000 1 kilonya menggali ketan ini. Iya. Menggali ketan inilah yang kelihatannya yang paling banyak diminati dari petani dan juga pemasarannya luas, makannya luas. Itu yang ininya. Udah salah kan stabil di 5.000 ke atas ya, udah salah. Ya. Harganya. Jadi memang kalau untuk tanaman menggali ini, kalau kami temui di lapangan itu, menggali ini mereka itu petani itu rotasi tanaman ya, Rotasi, iya, betul. tanaman. Jadi mereka tidak serta-merta nanam menggali dulu dia. Jadi mereka tuh tanam pertamanya itu pengolahan lahan itu mereka nanam kacang misalnya. Tanam kacang, habis kacang mereka tidak mengolah, habis kacang nanti jagung. Habis jagung misalnya udah itu terakhir baru dia nanam itu. Jadi jagungnya belum panen benar, mereka udah mulai nanam singkong. Iya. Iya. Jadi singkong itu terakhir periode itunya tuh. Periode rolling tanahannya itu. Ya, karena kan ya Bang Peter ya, kalau kacang dulu kan itu untuk membantu menyuburkan tanah ya kalau nggak salah ya. Kalau kacang, ya paling tidak meningkatkan kandungan N di tanahnya kalau kacang. Iya. Kalau Bang Kahit ini kan sering ke hutan ya. Pernah ada nemu menggala atau singkong yang itu benar-benar dari Belitung kayak gitu? Kalau untuk varietas aku mungkin belum terlalu paham ya, yang lokal atau yang apa karena belum pernah dengar gitu untuk secara penelitian atau gimana. Oh ini memang punya kita asli gitu kan. Tapi kalau itu yang disebut-sebut dari dulu-dulu mungkin kayak menggali 4 bulan gitu kan, menggali ruti ya mungkin memang aku tidak tahu di luaran sana ada atau enggak gitu. Kalau menggali 4 bulan ya itu udah lama tuh. Tidak dengar. Udah dengar ya benar-benar. Nah, tapi kalau yang di Belitung itu yang baru masuk di yang sudah di Indonesia kan, itu ada 2. Pertama itu pisang 40 hari. Oh. Iya. 40 Itu hari, sama buter. Kalau buter bahasa Indonesianya di Indonesia kan itu talas Belitung. Oh, Talas Belitung Talas ya? Belitung. Itu sudah udah ada nama untuk varietas kita di Belitung. Menggali 4 bulan. Ya, kita nggak tahu kalau menggala ini yang singkong ini apakah ada yang baru gitu. Tapi yang baru dapat informasi itu 2. Iya.
bahkan butir sendiri itu banyak macamnya kan yang di Belitung itu ya. Ada beberapa lah gitu. Iya. Nah, terus dari Bang Peter nih, aku mau nanya nih. Ya kan, Bang Peter udah biasa lah ketemu sama petani gitu ya. Banyak keluh kesah dari petani gitu ya. Nah, kalau di Singkong sendiri ada nggak misalnya inisiatif dari kelompok tani kayak gitu untuk mengolah sendiri gitu? Ya kalau yang di Beltin kan mereka itu kerjasama dengan luar gitu ya. Nah, kalau misalnya kelompok tani sendiri gitu inisiatif untuk mengolah hasil dari panen singkong mereka Panen sendiri. singkong, ya. Kalau menurut kami lah ya ya sudah sering ketemu dengan petani itu, kalau dari kelompok itu sebenarnya arahnya untuk nanam komoditi lain itu ada, Bang. Cuman tinggal mereka fokus atau tidak gitu. Ya. Terus juga di kelompok ini kan mereka sektornya bukan hanya di horti tadi Pak ya, horti kayak singkong tadi kan. Tapi mereka banyak fokusnya. Jadi makanya di kelompok tani itu kita susah menentukan apa sih yang unggul gitu. Tapi mereka itu ada beberapa komoditi itu yang memang jadi unggulan mereka gitu. Ya. Makanya di kelompok tani itu biasanya kalau mereka punya sawah, dia ada padi. Ya. Kalau di tanaman pangannya ada. Tapi kalau dia punya di sektor hortinya mereka punya cabai. Nanti mereka punya sayur-sayuran. Nah, di perkebunannya itu mereka punya lada sama sawit. Itu udah fenomenal di Belitung lah gitu. Tadi aku baru mau nanya, kan singkong ini tadi baru mau nanya gini, singkong ini kan bahan pangan. Ya. Itu masih kalah populer dengan beras. Di Belitung kan udah banyak kayak gitu ya beras. Pasti mereka lebih milih beras kan ya nanamnya untuk nanam sendiri ya. Iya, gitu untuk nanam sendiri. Jadi sebenarnya potensi ada di singkong, tapi fokus di kelompok tani itu mereka punya fokus sendiri gitu. Iya, masih ada. Tapi tidak menutup kemungkinan ditanam juga gitu. Soalnya tetap aja di istilahnya apa ya? Ya buat tambahan lah. Ya, kalau karena khusus untuk singkong ini kan tidak bisa, tanah kita ini tidak bisa ditanam singkong secara terus menerus. Ya. Nah, singkongnya sifatnya kan rakus, betul. Rakus unsur haranya. Jadi mereka itu tadi saya bilang seperti tadi, mereka untuk menambah unsur haranya itu memulihkan kesuburan tanahnya itu mereka sistem rolling. Ya. Kalau di sini ini kalau singkong itu boleh dicoba. Kalau ini 2 kali tanam singkong berturut-turut itu sangat jauh hasil. Jauh hasil, sangat jauh. Miskin unsur hara. Karena unsur haranya memang Sudah berkurang banyak. udah memang tergerus habis lah kalau singkong. Betul itu. Unsur haranya. Ya aku pernah waktu itu nanam menggale ketan, tanam gede-gede waktu itu pertama. Ya. Terus langsung tanam lagi kan gitu kan, tanam lagi. 8 bulan, 10 bulan, pas dipanen, wah tambah kecil. Jauh. Karena memang sebagian besar tanah Belitung ini kan S3 ya. Iya, betul. Suburan 3. Jadi karena S3 ini kan ya harus cepat pemulihannya. Jadi kebetulan kalau di Tanjung Pandan ini saya lihat banyak petani singkong itu memang mereka terbantu dengan mereka budidaya sapi. Jadi kotoran sapi lah kayaknya yang untuk menambah jadi komposnya. Ya, menambah kesuburan tanah tadi. Biasanya rata-rata bukan menggunakan kesukuan itu sebagian besar yang di Tanjung Pandan ini saya lihat itu yang tetap konsisten nanam ubi kayu ini adalah orang-orang Madura. Ya maaf ini bukan mensuku-sukukan orang, tapi saya lihat mereka lah yang masih konsisten. Karena memang mereka begitu yakin kelihatannya dengan itu.
Terus juga kan masih ada istilah orang Belitung. Ndak kenyang kami makan, mun ndak makan nasi. Itu dia. Itu. Ya. Lah, Jadi belum kan makan nasi itu rasa lu makan yang kata orang Belitung kan ya bahasanya kalau gitu. zaman dulu kan kita pagi-pagi itu makan akal-akal apa dari kampung itu Iya, bahasa dulu. Arok Menggalu itu Ah. udah pelampun pagi lah lewat itu yang nama Arok Menggalu itu Limping Itu, Menggalu. Itu yang produk yang Iya. lama di Belitung sebenarnya itu Iya, Arok Limping Menggalu Iya, Limping itu Menggalu. udah jadi pelampunan Iya pagi-pagi. dulu zaman kecil-kecil itu ya makanya itulah. Kadang kalau ndak ada dulu nenek-nenek bari belah tua bari goreng menggala kini cical kue apa kuah cuka. Itu biasa. Kalau itu sini jual di restoran. Iya, malahan sekarang yang kayak kita tempat-tempat tongkrongan misalnya kayak ya, seru lah ya. kayak warung kopi, terus resto-resto apa, ya tetap Ada. sekali pesan menunya juga tetap ujung-ujungnya, wah ada singkong goreng, ada singkong. Ya, cuman beda-beda dikasih topping aja lah biar lebih ini. Padahal tetap olahannya tetap di singkong itulah. Berapa iris? Itu. Berapa Paling iris? mahal harganya. Nah, sedangkan gitu bari idang melampun, idang sarapan gitu. Iya, iya. Ya. Kalau intervensi teknologi gitu yang Bang Peter temukan, ada tidak Bang Peter pernah temukan intervensi teknologi pangan kayak gitu untuk di singkong atau menggali? Oh, gitu. Kalau untuk intervensi ya, Nah, kalau intervensi sih sebenarnya itu enggak ada kalau di Belitung ya. Tapi kalau penyerapan atau pola adopsi itu petani itu menyerap menggunakan teknologi terbaru gitu. saja Nah, misalnya itu. ya contohnya ya kayak yang semulanya tadi nggak mau pakai pupuk. Kan biasa rata-rata ya, Pak ya. Kalau untuk singkong itu nggak pakai pupuk. Nah, sekarang udah ada yang pakai pupuk. Gitu. Mereka sudah ngerti karena posisinya oh ini ada nilainya, ada jualnya. Tapi itu tadi kembali kalau nilai jualnya turun atau istilahnya merugikan pendapatan atau nggak sesuai dengan pendapatan ya mereka juga akhirnya nggak mau terlalu dilanjutkan. Iya. Tapi pasti banyak teknologi yang dipakai dari mereka gitu. Karena alhamdulillah kita turun ke lapangan banyak petani itu yang sudah sadar kok. Yang lah melek gitu istilahnya, oh kami perlu ini. Cuman itulah tadi cara mendapatkannya mungkin belum tersampaikan ke petani gitu. Aksesnya itu tadi, iya. Makanya kadang kita perlu kawan-kawan nanti di penyuluh itu untuk biar lebih lagi ke depannya. Iya. Tadi aku kebayang gini, di Belitung itu sebenarnya sudah ada budaya kayak melampun, menggali gitu ya. Dulunya. Artinya kan sudah ada budaya dan kemungkinan sekarang juga masih ada yang melestarikan budaya itu. Aku, Bang Betul, mungkin Pak Seraman, Bang Kakit, ini mungkin usia yang masih mengalami budaya yang seperti itu. Gitu. Iya, masih. Jadi masih yang kebayang aku potensi sebenarnya ada. Kalau misalnya dibangkitkan memori tentang budaya kita melampun limping menggale, menggale rebus, guring menggale, cecal cuka gitu. Itu kan mewah banget gitu ya waktu itu. Berarti sebenarnya potensinya ada, cuman balik lagi fokus ke misalnya kayak kelompok tani itu mereka sudah punya fokusnya masing-masing ya. Iya. Kayak misalnya bahan pangan, mereka sudah memfokuskan ke padi ya gitu ya. Ya gitu. tergantung komoditi yang mereka minat gitu. Ya. Terus kalau misalnya kita kaitkan ke industri pariwisata, kayak misalnya warung kopi kan banyak yang menyajikan menggali rebus, menggali goreng kayak gitu. Itu sebenarnya bisa masuk ke
penetrasi ke sana kan gitu kan Iya, sebenarnya ya. betul. Dan kayak Pak Seraman bilang tadi apa keripik ya. Ya. Kalau kalau keripiknya dikemas kan sepengetahuan aku kemasannya juga masih belum ini ya. Ada yang sudah bagus, tapi secara umum itu masih belum ini ya, Pak Ya, ya. kebanyakan. Tapi kalau yang saya cerita yang di Bulutumbang tadi kelihatannya udah standarisasi nasional kayaknya. Standarisasi nasional. Udah bagus kemasan dalam bentuk pengemasan dia mereka udah ada izin juga Iya, izin dari ini nih saya lihat. IRT-nya mungkin Ya, udah ada. IRT-nya udah ada. Iya. Jadi mereka memang udah punya inilah, cuma memang mungkin yang kendalanya kadang-kadang juga bahan baku ini kan kadang-kadang gampang-gampang susah juga sih Iya. singkongannya. Hmm, Kapan waktunya ini waktu tertentu melimpah, waktu tertentunya lagi zong. soal Itu yang ininya. Sebenarnya kalau dari pemerintah juga waktu itu waktu zaman Pak SBY ya, Presiden kita SBY, itu kan pernah mencanangkan one day no rice. Nah, itu kan salah satunya itu tadi diversifikasi pangan. Yang akhirnya istilahnya kita nggak melulu dalam 1 minggu itu makan beras. ya. Iya, kita ada 1 hari itu murni nggak boleh makan beras. Kemarin waktu aku pendidikan itu kena program itu, setahun full itu kena Pak. Jadi yang istilahnya kata orang makan nasi jagung, itu ngerasa lah nasi jagung. Terus singkong rebus yang dipotong-potong cacah-cacah gitu, itu makan juga Pak. Terus habis itu tila, itu seharian itu nggak ada berasnya itu nggak ada. Jadi murni makan ini. Ya mungkin salah satunya itu kita bisa mensosialisasikan lagi nanti untuk program-program pemerintahan ke depannya. Terus juga jangan lupa adat istiadat kita kembalikanlah istilahnya kembali ke yang lama-lama dulu kan, gitu. Itu ya salah satunya bisa lah mendukung diversifikasi pangan gitu. Iya Gitu kan, ya. iya kan selama ini kan kita kayak Bang Peter bilang tadi, nggak kenyang kalau udah makan nasi gitu. Ya itu bukan bahasa aku ya, itu bahasa kita lah umumnya orang Belitung gitu. Sekarang ya, orang Belitung sekarang kan. Padahal kan nasi itu cuman salah satu sumber karbohidrat gitu. Ya betul. Jagung ini alternatif lain dari sumber karbohidrat selain ada juga selain jagung kan ada selain singkong itu ada jagung, ada ubi-ubian. Ubi-ubian gitu. Di Sunda itu mereka ada yang kampung mereka mengkhususkan untuk singkong atau jagung kalau nggak salah. Nah itu mereka berasal dari jagung kalau nggak salah. Mereka berasal dari jagung kayak gitu. Ya. Di tempat lain itu ada yang mengkhususkan itu dari singkong kayak gitu kan. Nah kalau Di kita kan ada juga ya Pak ya. Itu yang beras aru itu. Itu kan dari singkong juga. Iya. itu gimana ceritanya itu? Beras haru itu, aduh, mau closing semua. Tapi ini ada beras haru lagi. Iya, kita udah ada beberapa petani yang udah mulai produksi beras aru juga kan. Iya, aku lama itu pernah dengar sih. Ada di kita ada produksi. Mungkin kalau nanti kita jalan-jalan ke galeri ya, ke UMKM mungkin siapa tahu ada produknya itu. Iya. Sagun. Hah? Beda dengan sagun. Beda, sagon lain. Nah, ini beras aru, memang inilah beras nanti dibuat beras gitu. Apa tadi? Sagun. Sagun. Itu apa itu? Sagun itu biasanya apa ya? Grading yang orang buat tepung. Iya, kan agak butiran-butiran tuh. Nah, itu yang buat itu. Ya, kalau beras aru itu biasanya dicetak. Gitu. Jadi langsung teng beras jadi beras. Oh, dicetak ya? Iya. Ada mesinnya. Oke. Nah, ini keren nih. Ya. Bisa tuh sekali-sekali nanti. Iya. Perlu di Teknologi mesinnya Itu kan teknologi mesinnya kan.
Itu tapi terdata ya di BPS ya, Pak Saraman yang kayak gitu ya. Kalau yang itu kami belum pernah kami ketemu di survei kami. Jadi untuk survei seperti itu kan kami itu ada survei IMK, itu industri mikro kecil biasanya itu usaha rumah tangga. Tapi kalau yang usaha yang dibilang Pak Peter itu saya belum pernah ketemu. Belum. Jadi kalau dia yang pembuatan singkong itu hanya keripik lah, kayaknya keripik. Iya. Keripik itulah yang paling banyak. Ada juga yang di sini dulu ada penggilingan ini juga, penggilingan umbi singkong juga. Itu memang kalau secara ekonomis penggilingan itu untuk tepungnya dia digiling sendiri, itu secara ekonomis secara hitung-hitungan memang ini kayaknya kalau dengan dia beli singkongnya beli itu agak minus. Jadi karena memang harga singkong itu kan rata-ratanya kita ini lumayan mahal. Iya. Sementara harga tepungnya itu kan sekitar berapa kemarin? 16.000 deh salah aku. Ya, Kalau nggak 16. sekitar 15.000 1 kilonya. Nah itu untuk menghasilkan itu kan kurang lebih 2 kilo atau 3 kilo ya. Kita 3 kiloan dia. 3 kiloan tuh hanya dapat 1 kilo. Jadi belum lagi kan dia ada proses itu kan banyak yang ada yang terbuang kan. Dan istilahnya cuma sarinya kan Gitu. yang diambilnya itu. Nah itu memang secara ekonomis agak ini dengan harga yang sekarang ini agak kurang ini, makanya usaha-usaha itu agak sulit berkembang. Kecuali memang usaha keripik itu masih berkembang karena memang kelihatannya selisih dengan harga dasar itunya dengan harga jualnya itu masih lumayan tinggi itu. Masih masuk ya, Pak. Masih masuk lah secara ekonomis. Iya. Oke, baik, terakhir mungkin Pak, ini untuk pandangan Pak Seraman tentang ubi kayu atau singkong atau menggalo lah gitu. Kedepannya prospeknya seperti apa gitu? Dari kacamata BPS yang melihat data seperti itu. Ya, kami juga berharap dengan data yang ada ini mudah-mudahan ya usaha-usaha yang langsung dikelola dari masyarakat atau petani ini juga bisa berkembang setiap saat, atau ya walaupun secara fenomenanya itu sebenarnya beberapa tahun terakhir itu agak ada kenaikan, agak datar, kemudian di 2024 itu agak menurun. Ya mudah-mudahan agak menurun ini tidak berlanjut menurun, tapi kemudian naik lagi. Salon. Udah itu juga di segi harga juga kita ini di Belitung ini saya lihat harga petani dengan harga pasar itu terlalu jomplang. Ya harapannya harga petani itu jangan terlalu harga pasaran dengan harga petani jangan terlalu jomplang lah, jangan terlalu tinggi bedanya. Jadi petani juga menikmati dengan harga segitu. Ini di harga petani tetap segitulah. Harga pasarnya bisa 10.000. Singkong ini di Belitung pernah loh 10.000 sekilonya. Benar. Iya di pasar. Cuma di petani ya segitulah 4.000 5.000. Itu mungkin dengan margin harga pasar dengan itu mudah-mudahan petani-petani itu lebih bersemangat lagi untuk budidaya tanaman ini. Amin. Ya, Bang Peter mungkin. Kalau dari segi kami ya mungkin saran saja sih. Pertama itu perbaikilah cara budidaya. Gitu. Pertama, perbaikilah cara budidaya sehingga kita bisa meningkatkan produksi secara optimal ya, bukan maksimal. Kalau maksimal itu nggak kemungkinan itu nggak bisa tercapai. Tapi optimal ada titik optimal. Gitu. Jadi perbaiki dulu cara berbudidaya, terus habis itu kuasai teknologi terbaru untuk di petani itu, karena kita ini tidak bisa iklim di Belitung khususnya itu kurang bisa melihat menggunakan atau menerapkan lah istilahnya yang
kalau misal kita mau textbook itu tidak bisa. Sebenarnya kurang bisa gitu untuk textbook. Jadi hanya beberapa kita ambil dari pengalaman-pengalaman dan pengamatan-pengamatan, analisis, baru bisa kita tentukan oh gimana cara budidaya kita, cara pengolahan dan lain-lainnya gitu. Karena posisinya juga pengalaman di lapangan itu rata-rata kita banyak berimprovisasi. Ya, petani pun juga banyak yang berimprovisasi gitu. Nah, tapi dengan ada improvisasi, petani itu lebih cenderung mau belajar. Gitu. Makanya itu tadi kita harus kenali dulu teknologi-teknologi gitu. Dan yang ketiga kami harapkan itu pasar, khususnya di Belitung lah ya. Itu bisa membuat menarik petani itu lebih semangat lagi gitu. Karena posisinya tanpa ada pasar itu kita gimana ya? Sekeras apapun ini tetap akhirnya jatuh mental kita ke di pasar gitu. Jadi makanya kami mengharapkan ya pasar lah kita bangun juga sama-sama, mungkin juga kita perlu peran dari generasi-generasi muda juga. Jangan istilahnya petani itu sekarang keren loh ternyata, bukan ya ternyata petani itu keren gitu. Jadi ya kami sih mengharapkan itu juga dari harga tadi, pasar tadi gitu. Mungkin itu aja, 3 poin itu aja. Bang Kahit mungkin kalau dari segi apa ya, aku berharapnya kita semua mungkin bisa memperhatikan apa yang kayak makanan-makanan gitu bang. Dan mungkin kalau untuk kebutuhan lokal itu menggali ini ketika kita inovasi dengan makanan-makanan dijadikan makanan apa aja, kayak misalkan jajak-jajak ini lah ya. Ini otomatis kita makan jajak ini kan, tapi ini lebih terbuat dari menggali yang ini gitu. Kedepannya ketika semua jajak ini tuh bisa terbuatnya dari menggali minimal tuh 70%. Nah, itu akan bisa menyerap banyak kebutuhan menggali gitu. Dan menjadi lapangan pekerjaan. Nah, itu sih. Karena dilemanya kita itu pulau kecil, kalau untuk kapasitas petani yang sampai 20% masyarakat Belitung itu bertani menggali gitu. Hanya untuk kebutuhan lokal tidak mungkin. 20% masyarakat Belitung itu kalau lah bertani menggali itu industri lah yang ada. Kita harus main keluar. Dan kembali lagi kadang kalau yang berbasis industri itu mungkin ada teknis yang belum kena gitu di orang-orang kita. Nah, mungkin teknis-teknis seperti itulah yang pemegang industri ataupun pengusaha yang harus diperbaiki untuk ke depan. Bagaimana kita bisa tetap berjalan seiring dengan karakteristik masyarakat di Belitung Timur, di Belitung lah khususnya. Di Pulau Belitung ya. Nah, misalnya kayak yang terjadi di Belitung Timur tuh mungkin karena tidak cocok harga ketika panen gitu kan. Banyak mereka memang diberi bibit, tapi mereka tanam sendiri, mengelola lahan sendiri ya. Hitung-hitung biaya memang ketika panennya kan tidak boleh beliau harus 700-800 rupiah memang tidak cocok gitu kan. Kadang mungkin sistem-sistem seperti ini yang harus mereka perbaiki ke depannya, bagaimana kita bisa berjalan gitu, sama-sama bisa berjalan. Tapi pada kenyataannya yang aku lihat di sana itu banyak lahan-lahan kosong pada akhirnya, dan mungkin kesadaran kita juga dari dua belah pihak, masyarakat dan pemegang industri ini agak kurang ini juga bang. Kok bisa menggali gitu enggak dengan harga 700-800 aku rela dibuang gitu, padahal ini duit juga gitu kan. Ini yang harus kita perhatikan gitu. Ketika itu bisa 50 ton per hektar kali 700 rupiah, berapa nilainya yang kita buang tadi. Nah, kepada pihak industri mungkin banyak
kemungkinan teknik-teknik yang mereka paham lah gitu untuk bisa berjalan bersama-sama agar bisa ya minimal kita punya satu inilah satu apa nggak sing mesti harus cuman ini yang ada di Belitung, tapi bisa dengan menggali sawit dengan aneka ragaman ini tuh Hmm. biar nggak sing cuman siko. Iya, iya betul. Mungkin gitu aja. Ya, ya Ren, menarik ya, seru. Membangkitkan lagi memori-memori yang dulunya sudah pernah kami alami, kayak beras aru gitu ya, terus pling-pling menggale rebus, sarapan menggale guring, dicecal atau dicelupin pakai cuka, itu sangat memorable sekali gitu ya. Ya, tapi sayangnya kita terbatas waktu, terkendala waktu. Mungkin untuk podcast Gingulat sesi keempat itu kita cukupkan sampai sekarang. Sampai jumpa di podcast Gingulat selanjutnya. Assalamualaikum. Wah.